Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Fauriza Rizky Pamudi. Kalian bisa memanggil Bapak Pariza. Bapak yang akan mengajar pelajaran IPS untuk kelas 7 di SMP Al-Madinah. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, yaitu kondisi geografis Indonesia, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, interaksi antar ruang, dan dampak interaksi antar ruang. Untuk saat ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah kondisi geografis Indonesia. Ya, next. Di slide selanjutnya, ini adalah peta dari luas wilayah Indonesia. Di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, serta ada pulau-pulau kecil lainnya, ada Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku. Kondisi geografis di Indonesia. Ya, Indonesia disebut sebagai Nusantara. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang digabungkan oleh laut. Hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Letak astronominya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Luas daratan Indonesia itu seluas 1.910.931,32 km persegi, serta luas perairan Indonesia itu sebesar 3.544.743,9 km persegi. Jadi kalian bisa bayangkan betapa luasnya negara Indonesia sampai bisa terbagi menjadi 3 satuan waktu yang nanti akan kita bahas. Untuk slide selanjutnya, posisi geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, letak Indonesia adalah di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan Indonesia mengalami beberapa hal. Yaitu salah satu di antaranya, Indonesia berada pada jalur perdagangan dan pelayaran dunia yang menunjang kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Jadi sangat strategisnya letak posisi Indonesia di belahan dunia itu menjadi sumber devisa negara, karena di situ Indonesia menjadi jalur perdagangan dan jalur pelayaran dunia, sehingga banyaknya para pedagang-pedagang dari luar negeri yang berdagang di Indonesia. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang iklim tropis. Itu Indonesia memiliki tipe iklim tropis yang lembab karena tingkat curah hujan rata-rata tahunannya relatif tinggi. Ya, karena Indonesia memiliki iklimnya tropis dan curah hujan yang sangat tinggi, sampai pada saat ini musim hujan dan musim kemarau di Indonesia sudah tidak bisa ditebak lagi ya. Apalagi untuk di wilayah Bogor, kita bisa mendapat julukan kota hujan karena baik di musim hujan atau di musim kemarau, Bogor itu selalu hujan ya, karena memiliki curah hujannya sangat tinggi daripada wilayah lainnya. Lalu Indonesia mengalami iklim muson. Itu jenis angin muson. Yang itu selanjutnya Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dari negara luar. Nah, karena Indonesia berada di posisi yang strategis dan banyaknya para pedagang asing serta turis-turis asing yang datang ke Indonesia, itu menyebabkan Indonesia mendapat pengaruh dari kebudayaan luar. Letak astronomisnya Indonesia. Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur
garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini letak geologisnya Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan dan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis, wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Nah, itu letak alasannya mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi dan memiliki gunung api yang masih aktif ya di Indonesia, karena posisi letak geologisnya berada di antara pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Slide selanjutnya ini adalah letak geografis dan letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, ini letak geografisnya itu Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak astronomisnya bisa dilihat di sini, Indonesia memiliki 3 satuan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, ada Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Untuk waktu Indonesia Tengahnya itu ada sebagian waktu di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, dan di Nusa Tenggara. Untuk waktu Indonesia Timur itu ada di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Ya, karena letak astronomisnya Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini Indonesia menjadi negara terluas sampai memiliki 3 satuan waktu ya. Ini ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, yang masing-masing waktunya itu memiliki perbedaan 1 jam. Contohnya seperti di Jakarta dengan di Bali itu berbeda waktu 1 jam, dan antara di Makassar dengan di Papua beda waktunya juga 1 jam. Slide selanjutnya ini peta persebaran gunung api yang masih aktif di Indonesia. Bisa dilihat ini gunung apinya masih sangat banyak sekali yang masih aktif, termasuk di wilayah Bogor ada Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Itu beberapanya masih ada yang aktif ya. Ya, baik, untuk pelajaran IPS kali ini Bapak rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.